Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Harvey Friananda pada mata kuliah Audit Sistem Informasi. Pada sesi ini kita akan membahas tentang Transaction Processing and Financial Reporting System Overview. Perkuliahan ini menggunakan referensi Information Technology Auditing yang ditulis oleh James Hall edisi keempat tahun 2016. Pada sesi ini kita akan membahas nanti adalah tujuan dari 3 siklus transaksi dan jenis transaksi yang diproses oleh masing-masing siklusnya. Dan kemudian memahami hubungan antara traditional accounting record dan digital equivalent dalam sistem berbasis komputer. Di saat kita membahas sebuah transaksi, kita ingat dengan sebuah aplikasi Transaction Process System atau TPS. TPS ini memproses transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini dapat didefinisikan sebagai economic event that affect the asset and equities of the firm is reflect in this account and is measured in monetary term. Dengan kata lain, itu peristiwa ekonomi yang mempengaruhi aset dan ekuitas perusahaan yang tercermin dalam akunnya dan diukur dalam istilah moneter. Transaksi keuangan yang paling umum adalah pertukaran ekonomi dengan pihak eksternal. Itu yang sering terjadi dalam transaksi, terutama transaksi keuangan. Ini termasuk penjualan barang dan jasa, pembelian inventaris, kemudian pelepasan kewajiban keuangan, dan penerimaan uang secara tunai dari customer. Transaksi keuangan juga mencakup peristiwa internal tertentu, sehingga depresiasi terhadap aset, tenaga kerja, bahan baku, dan overhead ke dalam proses produksi dan transfer inventaris dari satu departemen ke departemen lainnya. Jadi transaksi keuangan adalah sebuah peristiwa bisnis yang terjadi secara teratur. Misalnya ribuan transaksi dari jenis tertentu, dari penjualan ke pelanggan. Terdapat ini yang terdapat pada suatu hari dari setiap harinya. Dan untuk menangani secara efisien terhadap volume tertentu tersebut, perusahaan bisnis harus mengkelompokkan jenis transaksi ke dalam beberapa siklus transaksi. Itu adalah ada beberapa kelompokan yang jenis transaksi yang sama. Itu ada yang expenditure cycle, kemudian ada conversion cycle, dan revenue cycle. Nah, 3 siklus transaksi ini adalah memproses sebagian besar kegiatan ekonomi di perusahaan. Itu adalah expenditure atau siklus pengeluaran, conversion, ada siklus konversi, dan siklus pendapatan atau revenue-nya. Siklus-siklus ini ada di semua jenis bisnis baik yang profit maupun non-profit. Misalkan setiap bisnis itu mengeluarkan pengeluaran sebagai imbalan atau sumber daya, itu yang dikatakan dengan siklus ekspeditur atau siklus pengeluaran. Yang kedua, contohnya memberikan nilai tambah melalui produk atau layanan. Itu adalah siklus conversion. Dan yang ketiga adalah menerima pendapatan dari sumber luar. Itu yang dikatakan sebagai siklus pendapatan atau revenue. Ini adalah gambar yang memperlihatkan hubungan antara siklus-siklus tersebut dan sumber daya atau resource yang mengalir di antara siklus tersebut. Yang pertama kita lihat dari expenditure cycle. Kegiatan bisnis dimulai dengan memperoleh bahan, tentunya bahan, properti, tenaga kerja dengan imbalan uang tunai. Itu yang dikatakan dengan
siklus ekspeditur atau siklus pengeluaran. Pada gambar ini kita bisa lihat aliran uang tunai dari organisasi ke berbagai penyedia resort tersebut. Itu sebagian besar transaksi pengeluaran didasarkan pada hubungan kredit antara pihak-pihak dagang. Pencairan uang tunai yang sebenarnya terjadi di beberapa titik setelah penerimaan barang atau jasa. Bisa berhari-hari bahkan berminggu-minggu dapat berlalu di antara kedua peristiwa tersebut. Dengan demikian, dari perspektif sistem ini memiliki dua bagian, yaitu adalah komponen fisik, itu adalah memperoleh barang, dan komponen uang, itu pencairan kas kepada pemasok. Sistem atau subsistem yang terpisah dari siklus memproses setiap komponen. Subsistem utama dari siklus pengeluaran adalah mereka yang memproses pembelian atau hutang dagang, kemudian pembayaran tunai atau penggajian, dan aset tetap. Ya, kita lihat untuk subsistemnya, yaitu adalah pembelian atau hutang dagang atau purchasing atau account payable. Sistem ini mengakui kebutuhan untuk memperoleh inventaris fisik seperti bahan baku dan memperlakukan pemesanan dengan vendor. Ketika barang diterima, sistem pembelian mencatat event atau kegiatan atau record dengan meningkatkan inventaris dan menetapkan hutang dagang yang harus dibayar di kemudian hari. Ketika kewajiban yang dibuat dalam sistem pembelian sudah jatuh tempo, sistem ini mengotorisasikan pembayaran, menyalurkan dana ke vendor, dan mencatat transaksi dengan mengurangi kas dan akun yang harus dibayar. Dan yang berikutnya ada payroll system. Sistem penggajian mengumpulkan data penggunaan tenaga kerja untuk setiap karyawan, menghitung penggajian, membagikan gaji kepada karyawan. Secara konsep, penggajian adalah sistem pembelian khusus dan pencairan kas karena kompleksitas akuntansi yang terkait dengan penggajian. Sebagian besar perusahaan memiliki sistem terpisah untuk memproses penggajian ini. Dan terakhir adalah fixed asset system, sistem aset tetap. Perusahaan memproses transaksi yang berkaitan dengan akuisisi, pemeliharaan, pelepasan aset tetapnya. Ini adalah item yang relatif permanen secara kolektif, seringkali memiliki inventaris keuangan yang terbesar dalam organisasi. Seperti contoh adalah aset tetap termasuk ada tanah, bangunan, furnitur, mesin, kendaraan bermotor, dan lainnya. Dan berikutnya kita lihat adalah conversion cycle atau siklus konversi. Ini terdiri dari dua subsistem. Itu adalah sistem produksi dan sistem akuntansi biaya. Sistem produksi melibatkan perencanaan dan penjadwalan, serta kontrol produk fisik melalui proses pembuatannya. Ini termasuk menentukan persyaratan bahan baku, mengotorisasikan pekerjaan yang akan dilakukan, dan melepaskan bahan mentah ke dalam produksi. Serta mengarah kepada pergerakan pekerjaan dalam proses tersebut melalui berbagai tahapan pembuatannya. Sistem akuntansi biaya memantau aliran informasi biaya yang berkaitan dengan produksi. Informasi yang dihasilkan dari sistem ini kemudian digunakan untuk menilai inventaris, penganggaran, pengendalian biaya, pelaporan kinerja, dan keputusan manajemen seperti make or buy dari sebuah perusahaan. Dan berikutnya kita lihat untuk revenue cycle. Perusahaan menjual barang jadi kepada pelanggan melalui siklus pendapatan.
yang melibatkan pemrosesan penjualan tunai, penjualan kredit, dan penerimaan uang tunai setelah penjualan kredit. Transaksi siklus pendapatan juga memiliki komponen fisik dan finansial yang diproses secara terpisah. Subsistem utama dari siklus pendapatan bisa kita uraikan pemrosesan pesanan penjualan atau sales order processing. Mayoritas penjualan bisnis dilakukan secara kredit dan melibatkan tugas-tugas seperti menyiapkan pesanan penjualan, pemberian kredit, pengiriman produk, penagihan pelanggan, dan pencatatan transaksi dalam akun piutang yang diterima. Sedangkan untuk penerimaan uang tunai adalah untuk penjualan kredit beberapa periode waktu, baik hari maupun minggu, melewati antara titik penjualan dan penerimaan uang tunai. Pemrosesan penerimaan kas meliputi pengumpulan uang tunai, menyimpan uang tunai di bank, dan mencatat peristiwa-peristiwa ini di dalam rekening atau akunnya. Sekian dulu penjelasan dari siklus transaksi keuangan tadi. Nanti pada video berikutnya akan kita lanjutkan pada accounting record. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.